Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita dalam keadaan semangat dan sukacita. Di dalam satu hari ini kita akan mendengarkan renungan harian pada tanggal 1 Agustus tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini dari 2 Timotius 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini ada kalanya kita mengalami kesulitan, tantangan, dan bisa saja kesulitan itu atau tantangan itu dari orang lain yang berencana jahat kepada kita. Ayat ini perkataan Paulus bahwa Tuhan di dalam berbagai tantangan yang dihadapinya, Tuhan melepaskan Paulus. Tuhan menolong dia. Setiap usaha yang dilakukan oleh Paulus dalam berbagai pelayanannya, dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di dalam kehidupan kita harus mengingat bahwa Tuhan itu selalu setia memberi kekuatan dan keselamatan. Apa yang mau kita dengarkan atau kita renungkan dari firman ini? Pertama, Tuhan menyampaikan Dia melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Suatu saat bisa terjadi dalam kehidupan ini rasa jenuh. Bisa terjadi dalam kehidupan kita mengalami, katakanlah, kesulitan secara pribadi. Banyak tantangan, banyak pergumulan. Adakah yang kita rasakan pada saat ini yang sedang berbuat jahat kepada kita atau kita menduga? Hal ini mengingatkan kita bahwa orang lain yang berencana jahat, berbuat jahat kepada kita, itu pasti sepengetahuan Tuhan. Bisa saja hal itu mengatakan sesuatu yang tidak benar, katakanlah mengganggu pekerjaan kita, mengganggu rumah tangga kita, memberikan satu hal yang tidak sepantasnya dalam hidup kita. Ada banyak hal, rencana-rencana jahat yang bisa muncul. Karena itu kita harus mengingat bahwa dunia ini tidak ada habisnya dari rencana jahat, perbuatan jahat. Karena di dalam kehidupan ini si iblis selalu mencoba mengganggu kenyamanan hidup kita. Cara kita yang sangat penting adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Bagaimana kita mampu menguasai diri. Karena itu Tuhan mengajak bahwa serahkanlah hidup kita kepadanya. Tuhan itu tidak biarkan kita dalam kesulitan. Tuhan itu adil. Jika ada yang berencana jahat kepada kita, ingatlah bahwa Tuhan itu adil. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang menginginkan hidup ini baik-baik saja. Hidup ini tenang-tenang saja. Tetapi ada kalanya Bapak Ibu saudara terkasih, orang yang tidak ingin bahwa kita ini hidup dalam kenyamanan, hidup dalam ketenangan. Itulah cara-cara iblis. Sebab itu firman Tuhan menguatkan kita, jangan takut, Tuhan berpihak kepada yang benar. Ingatlah, Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha-usaha yang tidak benar yang dibuat oleh orang lain. Yang kedua dan yang terakhir, bagi Tuhanlah selalu kemuliaan lewat hidup kita. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Karena itu semoga semangat kehidupan ini di dalam pekerjaan kita sesuai dengan kehendak Dia.
Apakah kita ini sudah taat? Sudah ada waktu untuk Tuhan? Ini menjadi penting. Satu bagian ketaatan kita kepada Allah, maka kita harus ingat bahwa profesi kita, pekerjaan kita, biarlah menjadi kemuliaan bagi Allah. Ketika Allah berkata kita masuk dalam kerajaannya, maka itu satu pesan bahwa Allah ingin kita ini selalu hadir di dalam penyertaannya. Lihatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih, kita harus ingat kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan. Bahkan hingga hari ini, baik dalam kesehatan, pertolongan Tuhan dalam pekerjaan. Renungan ini menguatkan kita agar kita selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, membuat nama Tuhan selalu terpuji, membuat nama Tuhan selalu mulia. Biarlah kesulitan yang kita hadapi, kita harus ingat campur tangan Tuhan selalu ada. Terimalah semangat kehidupan yang daripada Allah, lewat kekuatan dari Dia, lewat pertolongan dari Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengar firman Tuhan. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami selalu berserah atas kekuatan Tuhan. Lindungilah kami, dekati sahabat pendengar lewat channel YouTube ini. Biarlah kami setiap waktu selalu rindu akan firman. Berkati hamba-Mu, selalu komitmen berbagi lewat firman-Mu, dan juga hamba-Mu dapat melakukan dan menghidupinya. Berkatilah channel YouTube ini, semakin banyak orang yang terberkati mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu terkasih berada. Yang sedang bergumul kerana Engkau kuatkan, mengalami kesulitan kerana Engkau tolong, karena tangan Tuhan selalu dekat menolong kami. Ampuni kami atas dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat Bapak Ibu, kiranya hari ini kita tetap dikuatkan dan semangat daripada Tuhan. Salam Pendeta Herianto Bakpahan.